Hubungan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya mencakup aspek diplomasi dan politik, tetapi juga memiliki dimensi geografis yang kompleks. Indonesia memiliki perbatasan darat langsung dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, serta berbatasan secara maritim dengan 10 negara lainnya, termasuk Malaysia. Perbatasan ini seringkali menjadi titik rawan ketegangan, terutama terkait dengan klaim wilayah, aktivitas ilegal, serta pelanggaran batas yang dilakukan oleh nelayan maupun aparat kedua negara. Selain itu, pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat luasnya wilayah serta kompleksitas dalam implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan nasional. Dalam upaya mengelola kawasan perbatasan dengan lebih efektif, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan wilayah. Berdasarkan studi yang dilakukan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tingkat implementasi kebijakan perbatasan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan skor rata-rata mencapai 4,31 dalam skala 1 hingga 5. Sementara, efektivitas ketahanan wilayah mencapai skor 4,57. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan perbatasan, pemerintah telah menunjukkan langkah-langkah yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan di daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kebijakan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pengawasan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan guna mengurangi ketergantungan pada negara tetangga. Namun, meskipun upaya pengelolaan perbatasan terus ditingkatkan, masih terdapat beberapa titik sengketa yang belum terselesaikan antara Indonesia dan Malaysia. Ini Kapolda Kalimantan Barat, siap. Ada apa ini di kantor staf Presiden? Ya, ini kita sedang membahas tentang masalah-masalah perbatasan. Bagaimana strategi kita menangani masalah perbatasan. Di antara masalah perbatasan itu berbatasan dengan Malaysia dan Indonesia di Kalimantan Barat dengan yang panjang hampir 1000 km. Hampir 1000 km. 960-an sekian kilometer panjangnya. Terpanjang di Indonesia. Ada 5 PLBN, ada beberapa jalur di hutan, kan banyak perbatasan yang jadi perlintasan yang tidak diketahui. Tapi kondisinya baik-baik saja? Ya, memang tidak semua baik-baik saja. Tentunya ini perlu ada perhatian khusus. Siap. Ya, perlu kolaborasi yang kuat, yang efektif, yang benar-benar bersinergi untuk menangani salah satu. Siap. Baik, terima kasih Jenderal. Di Pulau Kalimantan, terdapat 9 titik yang dikategorikan sebagai Outstanding Boundary Problems atau OBP. Di antaranya Pulau Sebatik, segmen Sungai Sinapad, Sungai Simantipal, serta beberapa titik lain yang mencakup wilayah strategis di perbatasan kedua negara. Sengketa ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap perjanjian batas yang telah disepakati pada masa lalu, serta perubahan kondisi geografis yang terjadi akibat faktor alam. Ketidakjelasan batas di beberapa titik ini kerap kali memicu insiden di lapangan, baik dalam bentuk konflik antar masyarakat perbatasan maupun ketegangan antara aparat keamanan dari kedua negara. Selain persoalan perbatasan darat, isu terkait pekerja migran Indonesia juga menjadi salah satu tantangan besar dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia menjadi negara dengan jumlah tertinggi dalam hal deportasi pekerja migran Indonesia, dengan angka pemulangan mencapai 68.751 orang pada tahun 2018.
Jumlah ini menunjukkan tingginya ketergantungan tenaga kerja Indonesia terhadap Malaysia serta perlunya peningkatan perlindungan bagi pekerja migran agar mereka tidak menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan manusia. Pemerintah Indonesia telah berupaya memperketat regulasi terkait pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Tetapi permasalahan ini masih menjadi isu yang membutuhkan perhatian lebih dalam kerja sama antara kedua negara. Di samping itu, permasalahan pengukuran batas wilayah juga pernah menjadi pemicu ketegangan antara Indonesia dan Malaysia. Kesalahan dalam pengukuran batas yang dilakukan pada tahun 1978 mengakibatkan pergeseran patok sejauh 6,8 km, yang kemudian menjadi titik sengketa antara kedua negara. Kesalahan teknis dalam pemetaan wilayah perbatasan ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan kerja sama antara kedua negara dalam melakukan pemetaan ulang guna menghindari konflik di masa depan. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai batas wilayah, potensi konflik antara masyarakat perbatasan maupun aparat keamanan akan terus berlanjut dan berisiko menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Selain permasalahan sengketa batas dan isu pekerja migran, aspek keamanan di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi perhatian utama. Aktivitas ilegal seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan peredaran narkotika kerap terjadi di wilayah perbatasan yang pengawasannya masih memiliki celah. Jalur laut di sekitar Selat Malaka dan perbatasan darat di Kalimantan sering dimanfaatkan oleh sindikat kriminal untuk menjalankan bisnis ilegal mereka. Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa sebagian besar narkotika yang masuk ke Indonesia berasal dari jalur perbatasan Malaysia, di mana pengedar memanfaatkan lemahnya pengawasan di titik-titik tertentu. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan patroli dan memperketat pengawasan di wilayah-wilayah rawan. Tetapi keberhasilan dalam menekan kejahatan lintas batas ini sangat bergantung pada kerjasama erat antara aparat keamanan kedua negara. Selain ancaman kriminal, tantangan lainnya yang muncul di wilayah perbatasan adalah kesejahteraan masyarakat lokal yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Banyak desa-desa di perbatasan yang mengalami keterbatasan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Ketimpangan ini membuat masyarakat perbatasan lebih rentan terhadap pengaruh negara tetangga, terutama dalam hal ekonomi dan budaya. Misalnya, di beberapa wilayah perbatasan di Kalimantan, masyarakat lebih memilih menggunakan mata uang ringgit Malaysia daripada rupiah, karena akses ekonomi mereka lebih dekat ke Malaysia dibandingkan ke pusat ekonomi Indonesia. Situasi ini menuntut pemerintah untuk lebih serius dalam membangun daerah perbatasan, baik melalui investasi infrastruktur maupun kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, agar masyarakat merasa lebih terhubung dengan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusannya dalam membangun daerah perbatasan melalui proyek infrastruktur strategis, pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN di berbagai titik perbatasan, seperti di Entikong, Nangabadao, dan Aruk di Kalimantan Barat, merupakan langkah nyata untuk memperkuat kedaulatan Indonesia. PLBN yang dulunya hanya berupa pos sederhana, kini telah disulap menjadi gerbang perbatasan modern, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemeriksaan imigrasi dan kepabeanan, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan nasional. Selain itu, pembangunan jalan perbatasan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat ekonomi di dalam negeri telah membantu meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga ingin memastikan bahwa perbatasan menjadi wilayah yang berkembang dan sejahtera. Di sisi lain, dinamika politik dalam negeri Malaysia juga berpengaruh terhadap hubungan kedua negara dalam hal pengelolaan perbatasan. Pergantian pemerintahan yang kerap terjadi di Malaysia seringkali membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri mereka terhadap Indonesia. Beberapa pemerintahan di Malaysia lebih terbuka untuk berdialog dan menyelesaikan sengketa secara diplomatis, sementara yang lain cenderung mengambil sikap defensif terhadap klaim Indonesia.
Faktor ini menjadi tantangan bagi diplomasi Indonesia yang harus selalu menyesuaikan strategi dalam menjaga hubungan bilateral agar tetap stabil. Meski demikian, di tengah berbagai perbedaan, kerjasama antara kedua negara dalam berbagai sektor seperti perdagangan, pendidikan, dan keamanan masih terus berjalan, menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan begitu saja. Pentingnya hubungan diplomatik yang kuat antara Indonesia dan Malaysia juga tercermin dalam kerjasama regional melalui ASEAN. Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua negara memiliki komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mekanisme dialog dan perundingan. Forum-forum regional seperti ASEAN Ministerial Meeting dan Joint Border Committee menjadi wadah bagi Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai permasalahan perbatasan dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya mekanisme ini, konflik yang berpotensi meningkat dapat diredam sebelum berkembang menjadi ketegangan yang lebih besar. ASEAN sebagai organisasi kawasan juga berperan dalam mendorong stabilitas dan keamanan di Asia Tenggara, sehingga penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga bagi kestabilan regional secara keseluruhan. Tantangan dalam menjaga kedaulatan Indonesia di perbatasan dengan Malaysia masih akan terus berkembang, terutama dengan adanya faktor global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik. Perubahan iklim dapat memengaruhi batas maritim akibat naiknya permukaan air laut, sementara geopolitik global dapat membawa dampak pada hubungan diplomatik antara kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat strategi pertahanan, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga, serta memperkuat pembangunan di daerah perbatasan agar tidak hanya menjadi garis pertahanan, tetapi juga pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan, Indonesia dapat memastikan bahwa perbatasannya tidak hanya aman, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional yang tak tergoyahkan.